Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali di acara MMD ini atau training untuk menjadi media, dakwah media, intinya seperti itu. Nah, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang tarhib Ramadan atau persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tentu kalau kita hitung dari sekarang gitu, sekarang adalah tanggal 27 Sya'ban. Jadi mungkin kira-kira tinggal 3 hari lagi, mungkin kira-kira hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Kamis gitu. Jadi hari Kamis atau hari Jumat itu akan ada pengumuman untuk hilal Ramadan. Apakah Ramadannya hari Kamis, artinya 29 Sya'ban, atau nanti Ramadannya hari Jumat, jadi tanggal 30 Sya'bannya lengkap, seperti itu. Nah, 3 hari ini maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya bagaimana mempersiapkan bulan Ramadan tersebut. Kiranya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu. Yang pertama adalah kita perlu yang adanya tajdid dunia atau memperbarui niat kita. Jadi ketika kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus tahu bahwasanya niat kita untuk puasa Ramadan itu apa. Tentu seorang muslim ketika melakukan suatu ibadah, niat paling utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan sejak dini. Kenapa? Karena Ramadan itu kan lama, 1 bulan. Bisa jadi kita nanti futur, naik turun imannya, naik turun niatnya. Nah, maka mulai sekarang kita latih hari-hari yang tersisa ini untuk memperbarui niat kita. Itu yang pertama. Jangan sampai kita salah niat untuk berpuasa Ramadan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah persiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan dengan cara menahan sebanyak-banyaknya yang dinamakan dengan kemaksiatan atau menyelisihi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang memerintahkan kita untuk menjalankan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat masyhur sekali bagi kita ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, yang artinya secara ringkas adalah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, ditetapkan, diwajibkan kepada kalian itu puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu diwajibkan hal itu pula. Artinya puasa Ramadan ini itu tidak hanya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW saja, namun umat-umat lain, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umat-umat yang nabi-nabi yang lain itu juga diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita lihat di agama Yahudi itu ada di antara syariat-syariat mereka atau aturan mereka itu berpuasa juga sama gitu. Nah, namun yang menarik di sini adalah di akhir ayat, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Jadi inti supaya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentu untuk mencapai ketakwaan tersebut itu tidak mudah. Perlu kita riyadhah atau melatih diri kita supaya bisa menghadapi bulan Ramadan 1 bulan penuh tersebut. Itu. Maka mulai sekarang harus kita persiapkan amunisi kita. Harus kita sedikitkan maksiat kita supaya ketika di bulan Ramadan itu bisa lulus mencapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa itu, seperti itu. Bisa diibaratkan bulan Ramadan itu seperti pondok pesantren, seperti itu gampangannya. Jadi ketika di bulan Ramadan itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Sebagaimana kita di pesantren dikekang, misalkan bisa dibilang seperti itu, banyak peraturan dan sebagainya, tapi tujuannya baik supaya menjadi orang yang disiplin. Begitu juga di bulan Ramadan, kita dikekang tidak boleh
makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul suami istri, kemudian tidak boleh berkata jorok dan lain sebagainya. Itu supaya kita setelah bulan Ramadan itu terbiasa dengan hal-hal baik seperti itu, dan bisa tercapai tujuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu menjadi orang-orang insan yang bertakwa. Gitu. Bisa diibaratkan lagi seperti ini. Kalau kita sebelum ada dua hal, yaitu ada ulat dan ada ular. Kalau ular itu ketika dia itu merubah kulitnya, itu tetap ular. Kan ular kan biasanya ganti kulit, itu tetap jadi ular gitu. Beda dengan ulat. Ulat itu ya pertama ulat, kemudian nanti jadi kepompong, setelah jadi kupu-kupu yang indah. Nah, orang yang beriman itu ibaratnya ulat tadi. Jadi ketika sebelum puasa itu misalkan banyak dosa, ulat tadi yang menjijikkan, ketika di bulan Ramadan itu dari kepompongnya, dan setelah bulan Ramadan itu menjadi kupu-kupu yang indah. Itu permisalannya. Bukan sebagai ular yang mana sebelum Ramadannya jelek, pas Ramadannya jelek, setelah Ramadannya itu juga jelek gitu. Jadi terjadi dunia. Kemudian yang kedua adalah mempersedikit maksiat kita tinggalkan semuanya. Yang terakhir adalah kita niatkan kita latih diri kita untuk qiyamul lail dan tilawatul Quran gitu. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, man qama imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat pada bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosa-dosanya. Oke, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya Bilal Farur Razi dari Madinah Al-Munawwarah, dari Islamic University of Madinah menyampaikan selamat bulan Ramadan, selamat menyambut bulan Ramadan. Kita sambut bulan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.